Yo guys, ketemu lagi di channel Eza. Dan di video kali ini saya bakal mereview Realme Narzo 50i. Ya, ini adalah HP sejutaan lagi dari Realme, yang ini termasuknya Narzo series ya. Sebenarnya ada yang di atasnya lagi, ini Narzo 50A. Tapi di sini saya bahas yang paling murahnya dulu, Narzo 50i. Ini potongannya lumayan ya dari Narzo 50A. Kalau Narzo 50A itu si kakaknya dia dibanderol 2,2 atau 2 jutaan lebih, sedangkan Narzo 50i ini cuman dibanderol 1,7 atau bahkan 1,6, dan ada juga harga 1,5 kalau kalian pinter nyarinya. Oke, tanpa basa-basi kita langsung bahas si Narzo 50i ini. Apa aja sih yang dipotong dari Narzo 50A tersebut? Pertama mulai bahas dari desain. Nah, ketika pertama kali ngelihat HP ini, gimana ya, mata saya langsung salfok gitu pada warna mint green yang ada di body HP-nya ini, di back cover HP-nya ini, yang cukup unik karena jarang banget ada HP yang memiliki warna seperti ini. Kalau kita lihat lebih detail, dapat tekstur kasar dari garis diagonal yang melintang dari sekujur bagian belakangnya ini, belakang smartphone ini, sehingga nggak terlalu kerasa licin ketika digenggam, sekaligus ya rasanya bersih dari sidik jari tangan kita yang pakai. Lalu selanjutnya body Realme Narzo 50i ini berdimensi sebenarnya sama kayak Realme C11 2021 yang kemarin kita unboxing, 165,2 mm kali 76 kali maksud saya 0,4 mm alias 8 mm buat ketebalannya, yang juga menurut saya lumayan cukup ramping ya digenggam dengan satu tangan, karena bobotnya juga nggak lebih dari 195 gram. Artinya dia ya pas aja 195 gram. Kalau misalkan sampai 200 gram itu lumayan berat termasuknya. Lalu di sisi kiri atas terdapat modul kamera ya berserta lampu LED flash yang berdekatan dengan logo Narzo ini ya. Dia kameranya juga single, sedangkan di bagian kiri bawah di sini ini dia terdapat lubang speaker yang sebenarnya sama kayak Realme C11, bahkan Realme Narzo Realme C21y maksud saya. Nah, untuk di sisi kanan HP ini menggunakan tombol power ya, ada tombol power dan juga ada tombol volume up and down. Sedangkan di sisi kiri untuk slot SIM yang udah triple slot ya. Selanjutnya kita bakal bahas ke bagian layarnya ini. Di bagian layar depan ini terdapat layar yang ukurannya ini 6,5 inch ya, yang beresolusi 720 kali 1600 pixel alias masih HD aja ya, yang juga menggunakan rasio 20:9 dan tingkat kecerahannya itu 400 nits. Lanjut di bagian kamera depannya ini dia ditaruh pada ini ya, namanya poni, yang kalau Realme namanya itu mini drop, yang dijadikan tempat buat menampung kamera depannya itu. Nah, selanjutnya buat performasi HP-nya ini menurut saya secara teknis spesifikasi Realme Narzo 50i ini dia kan menggunakan chipset UniSoC SC9863A yang sebenarnya sama kayak Realme C11 2021 yang kemarin sempat kita bahas itu di video unboxingnya. Nah, sebenarnya chipset ini membawa prosesor octa-core yang berkecepatan 1,6 GHz dengan GPU IMG 8322 yang menurut saya buat performa main gamenya itu juga tergolong biasa-biasa aja sih, nggak terlalu spesial kayak gitu ya. Menurut saya bahkan ini nggak pantas buat dinamai Realme Narzo ya, karena balik lagi kalau Narzo itu kan dia seri gamingnya Realme, jadi udah pasti kuat buat game ya, udah pasti harusnya ya rata kanan kayak gitu. Sebenarnya terlalu kasar gak sih rata kanan, kayak terlalu berlebihan gak? Sebenarnya ya minimal harus lancar lah, tapi ya di Narzo 50 ini juga lancar-lancar aja. Tapi kan tetap aja Narzo series itu kan diperuntukkan buat kaum para gamers, dan Narzo 50 ini menurut saya kurang tepat aja penamaannya ya. Lalu selanjutnya untuk penyimpanan storage ini, Realme Narzo 50 ini memiliki RAM 4GB dengan internal 64GB dan juga masih bisa diekspansi, maksud saya menggunakan SD card ya, atau micro SD card, salah. Lalu beralih ke Realme-nya ini lagi,
Dia itu menggunakan Realme UI Go Edition yang berbasis Android 11 ya. Dan meskipun menggunakan sistem operasi versi Lite, namun menurut saya tampilan user interface-nya ini juga mudah dioperasikan karena memang basisnya itu kayak Android Go ya yang versi Lite. Dan ya seperti yang saya bilang tadi, jika dipakai bermain game dalam waktu yang lama, temperatur atau suhu si HP-nya ini cepat panas ya, herannya cepat panas. Dan tapi meski begitu menurut saya smartphone ini masih aman-aman aja buat menjalankan berbagai aplikasi secara bersamaan atau multitasking kayak gitu. Cuman ya tetap aja performanya menurut saya enggak sewah namanya Narzo itu ya. Selanjutnya kita bakal bahas baterainya. Buat baterai Realme Narzo 50 ini memiliki kapasitas 5000 mAh dengan pengisian yang standar aja 10 watt, yang juga kalau Realme ngeklaim katanya sanggup membuat smartphone-nya ini bertahan hingga lebih dari 13 jam. Tapi kalau saya pakai sih sebenarnya ya berapa ya, SOT-nya saya sering dapat 6 sampai 7 jam SOT-nya ya. Oke, selanjutnya selain dibekali dengan baterai yang gede 5000 mAh, HP ini juga memiliki fitur Ultra Saving Mode dan App Standby Optimizer. Ya kalian bisa cek sendiri gunanya itu buat apa. Nah, ketika berada dalam Ultra Saving Mode, jadi kita sebagai user bisa menggunakan HP-nya ini nelpon. Realme ngeklaimnya sih nelpon hingga 2,2 jam meskipun sisa baterainya itu 5%. Sedangkan fitur App Standby Optimizer ini dapat mengoptimalkan konsumsi baterai dalam diam ya, atau idle maksudnya. Oke, selanjutnya kita bakal bahas ke bagian kameranya. Realme Narzo 50 ini memiliki kamera yang single aja, resolusinya 8 megapiksel di bagian belakang sini, dengan bukaan lensa f2.0 dengan fitur autofocus ya. Meskipun menurut saya tergolong minim ya, namun Realme ini mengakali kekurangan HP-nya ini dengan menambahkan fitur chroma boost ya, yang membuat saturasi warnanya itu lebih hidup. Ya ini sebenarnya tipikal Realme banget ya, kalau hasil fotonya itu saturasinya lebih naik lagi seperti itu. Selain itu beragam mode foto ini ada ya, fitur-fiturnya pada HP ini seperti panoramic view, mode portrait, expert, time lapse, HDR, dan juga ada filter beauty. Sedangkan untuk video, HP ini bisa merekam video dengan format 1080p 30 fps. Nah, buat performa kamera belakang ini menurut saya kameranya dihasilkan cukup baik, asalkan ketika kita potret itu dilakukan dengan pencahayaan yang memadai. Nah, namun untuk low light menurut saya juga itu masih kurang banget ya. Selanjutnya beralih ke kamera depan. Realme Narzo 50 ini menggunakan kamera 5 megapiksel aja ya, dengan aperture f2.2. Nah, sama halnya dengan kamera belakang, fitur Realme Narzo kamera depannya ini dilengkapi dengan mode portrait, AI beauty, HDR, dan ada juga face recognition dan filter-filter lainnya. Oke, jadi mungkin itu aja review singkat saya Realme Narzo 50i. Kalau kalian minat ya silahkan beli, karena menurut saya HP ini lumayan worth it lah buat harga segini. Tapi ada beberapa yang harus dipertimbangkan, kayak USB-nya belum Type-C, lalu lubang speakernya yang masih ditaruh di belakang, lalu juga kameranya yang cuman single. Dan sedangkan kita tahu kalau HP-HP di luaran sana yang 1,5 jutaan pun udah ada yang double atau triple kamera. Nah, selanjutnya kita bakal kasih kesimpulan aja. Setelah melakukan review Narzo 50i selama beberapa hari, menurut saya HP ini menawarkan daya tahan baterai yang lebih mumpuni ya, karena balik lagi 5000 mAh kayak gitu. Dan kemampuan gaming yang menurut saya juga cukup baik untuk game kelas rendah kayak Mobile Legends, itu masih oke lah. Dan buat PUBG juga ya, kalau misalkan kita iseng-iseng pengen main itu masih bisa menurut saya. Dan desainnya itu yang menurut saya yang lebih trendy juga, itu sih kelebihannya ya. Nah, meskipun begitu kemampuan Realme Narzo 50 ini menurut saya masih kurang dari ekspektasi, karena balik lagi ini tuh Narzo series ya.
Nah, begitu juga dengan suhu perangkatnya ini yang menurut saya cepat panas suhu si HP-nya ini ketika kita main game ya. Mungkin itu aja sih minusnya dari saya, karena mungkin chipsetnya, lalu yang kedua micro USB, lalu ada kameranya yang cuman single. Kamera sih sebenarnya nggak terlalu penting, cuman kan kalau kita bisa ngasih lagi kenapa enggak kan, kayak gitu. Tapi secara keseluruhan menurut saya rasanya Realme Narzo 50 ini bisa menjadi opsi bagi kalian nih yang lagi nyari HP dengan budget yang pas-pasan aja, yang ingin memiliki HP yang dijuluki sebagai HP gaming seperti itu. Mengingat karena HP ini harganya dibanderol 1,6 atau bahkan 1,5 jutaan. Jadi lumayan lah buat opsi yang terakhir menurut saya, mungkin kayak gitu ya. Oke, segitu aja buat video reviewnya kali ini. Kita tutup aja, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo.